Ya, tadi kan saya sampaikan selebrasi 93 tahun ini yang tentu lebih tua daripada kemerdekaan kita hanya menjadi euforia ulang tahun saja. Tetapi saya sampaikan justru ini harus menjadi bagaimana perhatian kita para pencipta sejarah, pahlawan sejarah sepak bola yang tentu kita harus coba carikan jalan. Kalau kemarin wasit kita sudah berikan landasan, paling tidak hanya kepastian kesejahteraan niup 10-15 kali, tetapi juga ada bantuan daripada asuransi. Tentu para pencipta sejarah ini perlu dipikirkan, tapi saya belum tahu nanti kita diskusi. Tetapi bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan para pahlawannya. Sejarah menjadi penting. Untuk yang lainnya saya rasa kalau kita lihat 10 tahun prestasi terakhir kita tidak pernah di bawah 150. Tadi saya coba bacakan satu. Nah ini baru 2 bulan sudah ke 149. Artinya apa? Kalau kita kerja lebih giat lagi, potensi itu ada. Tinggal bagaimana kita kompak, kita bersatu. Ini bukan kerja individu, ya ini kerja sama-sama supaya kita memastikan tim nasional kita bisa juga dapat peringkat yang lebih baik. Masa ekonomi kita tumbuh terus? Tahun ini diprediksi ekonomi kita tumbuh 5%. Ya, banyak negara di Eropa di bawah kita ekonominya. Tapi jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini justru bertolak belakang dengan prestasi olahraga. Nah ini yang kita coba jaga khususnya di bola, ya apalagi Pak Waketum ini katam ya kalau soal sepak bola dan industri olahraga. Jadi sudah seyogyanya kita berharap prestasi kita lebih baik. Tetapi ini kan perlu kerjasama tidak hanya tim nasional, liganya, pemainnya, pewasitnya, untuk kita bisa mempunyai target-target yang kita harapkan. Dan saya rasa dengan waktu yang singkat tapi sudah mulai kelihatan, nah justru harus lebih galak lagi, lebih giat lagi. Itu saja, terima kasih. Pak, Sintayong bakal berpanjang nih. Nah, kemarin udah dijawab bahwa kemarin mesti dia apa lagi? Udah 4 kali nanya. Saya rasa kemarin saya sudah bicara bahwa kan kontrak Coach Sintayong itu sampai akhir tahun. Tetapi target utamanya tadinya U20, tapi kan U20 gagal. Nah, karena U20 gagal, tentu kita harus lihat lagi kontraknya seperti apa. Karena memang kita ada kejuaraan senior yaitu bulan Januari. Nah, ini yang harus kita bicarakan seperti apa persiapan dan targetnya. Nah, inilah yang saya mau duduk ya bersama Coach Sintayong. Apalagi kita sekarang sudah punya badan tim nasional ya yang mereview semua kegiatan ya untuk tim nasional kita baik perempuan, muda ataupun yang pria. Nah ini kita coba lakukan hal-hal ini berdasarkan sistem dan strategi. Seperti blueprint yang kita sampaikan ke FIFA yang masih direview, makanya kita masih mendapatkan sanksi administrasi di mana pendanaan FIFA Forward itu masih di freeze. Di situ ada bantuan 1.250.000 ya. Dan sisanya ada bantuan buat membangun training camp, ini masih di freeze. Nah artinya apa? Di dalam blueprint itu nanti yang kita janjikan ke FIFA yaitu bagaimana kita mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kalau di dalam blueprint itu misalnya kita target tahun 2045, kalau kita mau ranking 45 itu kan tidak mudah kalau tidak dimulai dari usia dini. Nah, usia dini seperti apa? Nah, ini yang komunikasinya harus bekerjasama dengan banyak pihak. Pak Zainuddin sudah membuat juga salah satu impres untuk sepak bola. Bahkan tadi pagi masih WA lagi. Isinya begini. Wah, saya bilang itu waktu aja isinya, ya kan? Nah, ini yang kita coba sama-sama membangun tadi blueprint, tapi kita hanya jangan gambar, tapi eksekusi dari blueprint itu yang tidak mudah. Ya, ini yang mungkin 1 tahun ini akan terjadi kontroversi. Misalnya kita yang ini belum disiapin, kenapa yang ini bagian dari strategi. Jadi bukan karena kita nggak siap, karena kita harus benar-benar memilih program mana yang memang kita bisa lakukan untuk juga jangka panjang sepak bola Indonesia. Ya kompleksitasnya sudah banyak. Nanti pada kesempatan yang tepat saya juga akan paparkan bagaimana blueprint ini kalau sudah disetujui kita. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.